Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai manajemen komunikasi pemasaran terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi pemasaran terpadu. Sebelumnya, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan kaitannya pemasaran karena dengan komunikasi yang baik dan bagus tentu akan mendukung proses pemasaran sehingga akan mendorong untuk kegiatan proses pembelian. Nah, pengertian dari komunikasi pemasaran terpadu sendiri adalah proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Adapun tujuannya adalah untuk memengaruhi atau memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya, yakni pelanggan. Komunikasi pemasaran menganggap seluruh sumber yang dapat menghubungkan pelanggan atau calon pelanggan dengan produk atau jasa dari suatu merek atau perusahaan adalah jalur yang potensial yang untuk menyampaikan pesan di masa datang. Dengan kata lain, proses komunikasi pemasaran ini berawal dari pelanggan atau calon pelanggan, kemudian berbalik kepada perusahaan untuk menentukan bentuk dan metode yang digunakan dan dikembangkan bagi program komunikasi yang dijalankannya. Nah, lalu lanjut ke ciri utama dari komunikasi pemasaran ini. Yang pertama ada mempengaruhi pelanggan. Tujuan dari komunikasi pemasaran ini adalah untuk mempengaruhi perilaku khalayak sasaran. Komunikasi pemasaran di sini harus dilakukan lebih dari sekedar mempengaruhi kesadaran merek atau memperbaiki perilaku konsumen terhadap merek. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menggerakkan orang untuk bertindak. Lalu yang kedua, yang B berawal dari pelanggan dan calon pelanggan. Ciri ini diawali dari pelanggan atau calon pelanggan, kemudian berbalik kepada komunikator merek untuk menentukan metode yang paling tepat dan efektif dalam mengembangkan komunikasi persuasif. Lalu yang C, menggunakan seluruh bentuk kontak. Di sini maksudnya adalah menggunakan seluruh bentuk komunikasi dan seluruh kontak yang menghubungkan merek sebagai jalur penyampaian pesan yang potensial. Lalu yang D atau yang keempat yaitu menciptakan sinergi, yaitu semua elemen komunikasi termasuk iklan, tempat pembelian, promosi pembelian, event dan lain-lain harus berbicara dengan satu suara. Artinya, koordinasi merupakan hal yang amat sangat penting untuk menghasilkan citra merek yang kuat dan untuk serta membuat konsumen melakukan aksi. Lalu yang kelima ini ada menjalin hubungan. Ciri ini adalah ciri yang terakhir, yaitu kepercayaan bahwa pemasaran yang sukses itu membutuhkan terjalinnya hubungan antara merek dengan pelanggannya. Menjalin hubungan yang baik sangat diperlukan oleh perusahaan guna untuk mempertahankan pelanggan dan keberlangsungan dan pengembangan perusahaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran dalam komunikasi terpadu. Yang pertama itu komunikasi produk, yaitu menginformasikan tentang produk tersebut kepada konsumen atau calon pembeli, mulai dari mereknya, kemasannya, desainnya, dan yang lainnya, agar tujuannya konsumen tersebut atau calon pembeli tersebut tertarik kepada produk yang kita jual. Yang selanjutnya komunikasi harga, yaitu menginformasikan kepada konsumen tentang harga produk kita agar konsumen tersebut tertarik dan membeli produk tersebut. Yang selanjutnya itu komunikasi tempat, yaitu menjelaskan tentang posisi produk kita kepada calon konsumen tersebut agar calon konsumen tersebut itu mudah untuk menjangkau produk kita dan tertarik kepada produk kita. Yang selanjutnya adalah komunikasi promosi, yaitu upaya untuk menarik minat calon konsumen kepada produk kita melalui alat-alat promosi seperti iklan,
pamflet, brosur maupun sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu alat-alat yang digunakan untuk bauran pemasaran dalam komunikasi terpadu, yaitu yang pertama itu periklanan, yaitu upaya komunikasi massa untuk menarik minat, kesadaran konsumen, menanamkan informasi. Tujuannya itu untuk menguntungkan bagi periklan tersebut agar konsumen itu tertarik kepada produk yang kita jual. Yang selanjutnya adalah promosi penjualan, yaitu upaya pemasaran yang bersifat media dan non-media untuk merangsang calon konsumen atau calon pembeli kepada produk kita. Yang selanjutnya adalah hubungan masyarakat, yaitu membangun hubungan yang baik dengan berbagai kalangan. Tujuannya itu untuk memudahkan kita untuk mendapatkan publikasi yang sesuai kita inginkan. Yang selanjutnya itu penjualan secara langsung, yaitu upaya interaksi secara langsung kepada pembeli dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan atau calon pembeli. Yang terakhir itu pemasaran langsung, yaitu hubungan langsung dengan konsumen atau individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon sesegera mungkin dan membangun hubungan dengan pelanggan yang baik. Yaitu pemasaran ini itu beratnya itu secara langsung, itu door to door. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang kedua yaitu ada strategi komunikasi pemasaran terpadu. Strategi merupakan rencana cermat dan sistematis mengenai suatu kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi komunikasi pemasaran terpadu ini terbagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama yaitu ada perencanaan komunikasi pemasaran terpadu. Dalam merencanakan komunikasi pemasaran terpadu terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu menganalisis situasi. Sebelum menentukan tujuan-tujuan pemasaran yang ingin dicapai, hendaknya perusahaan menganalisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan perusahaan, weakness kelemahan perusahaan, opportunity yaitu peluang bisnis, atau threat yaitu hambatan untuk mencapai tujuan. Adapun yang dinamakan dengan strength dan weakness yaitu kekuatan dan kelemahan kekuatan. Kekuatan merupakan faktor pendukung tercapainya tujuan usaha, sedangkan kelemahan perusahaan dapat menjadi penghambat suatu usaha. Opportunity yaitu peluang bisnis yang ada di luar perusahaan. Pertumbuhan atau perubahan kehidupan masyarakat sekitar seringkali memunculkan peluang yang menjanjikan kepada perusahaan yang dapat menangkap peluang tersebut. Sedangkan yang dinamakan dengan threat yaitu berbagai macam hambatan untuk mencapai tujuan perkembangan lingkungan bisnis yang kurang menguntungkan. Misalnya, krisis ekonomi atau munculnya pesaing-pesaing produk dapat menjadi penghambat perusahaan untuk mencapai tujuan. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi halayak sasaran. Seorang pemasar perlu mengidentifikasi halayak sasaran yang mungkin adalah calon pembeli yang potensial atau para pengguna yang ada sekarang, orang yang membuat keputusan membeli atau orang yang mempengaruhi pembelian. Dalam mengidentifikasi halayak sasaran diperlukan 3 hal. Yang pertama yaitu segmentasi pasar atau segmenting, yaitu suatu strategi untuk memahami struktur pasar dengan cara mengelompokkan pembeli yang aktual maupun potensial yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Yang kedua yaitu melakukan penentuan pasar sasaran atau targeting, guna memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dilayani. Yang ketiga yaitu penentuan posisi pasar atau positioning, yaitu membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan produk dalam pasar. Langkah yang ketiga yaitu menentukan tujuan komunikasi pemasaran.
Hal ini bertujuan untuk selalu menjaga konsistensi pelaksanaan komunikasi pemasaran agar selalu di dalam satu koridor dengan tujuan awal. Dalam hal komunikasi pemasaran, komunikasi bertujuan untuk membangkitkan keinginan untuk membeli produk. Komunikator pemasaran perlu mengetahui di posisi mana khalayak sasaran perlu dan sampai ke tahap mana khalayak perlu digerakkan. Adapun langkah yang keempat yaitu menetapkan anggaran komunikasi pemasaran. Dalam memutuskan besarnya anggaran komunikasi pemasaran total, terdapat 4 metode umum yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode sesuai dengan kemampuan, yaitu metode yang menetapkan anggaran promosi pada level yang dianggap oleh manajemen mampu dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu metode persentase dari penjualan, yaitu metode yang menetapkan anggaran promosi pada persentase tertentu dari penjualan sekarang atau yang diperkirakan. Yang ketiga yaitu metode menyamai pesaing, yaitu metode yang menyamakan anggaran promosi perusahaan dengan anggaran pesaing. Yang terakhir yaitu metode tujuan dan tugas, yaitu metode yang digunakan di mana perusahaan menetapkan anggaran promosi berdasarkan apa yang ingin dicapai. Langkah yang terakhir yaitu mengembangkan program komunikasi pemasaran. Dalam tahap ini akan diputuskan alat-alat komunikasi pemasaran apa saja yang akan digunakan oleh perusahaan berdasarkan peranannya masing-masing dan koordinasinya antar elemen komunikasi pemasaran terpadu tersebut. Adapun pengembangan program komunikasi pemasaran terpadu ini terdiri atas 1. Merancang pesan. Yang kedua yaitu memilih media. Apa saja media yang akan dilakukan? Apakah media komunikasi atau media massa, media kelompok, dan media personal. Yang terakhir yaitu menelaah sifat masing-masing alat komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, humas, dan publisitas, penjualan personal, dan pemasaran langsung. Sifat masing-masing alat komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, humas, dan publisitas, penjualan personal, dan pemasaran langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan komunikasi pemasaran terpadu. Setelah melakukan perencanaan komunikasi pemasaran yang matang dan strategis, kemudian perusahaan mengkomunikasikan konsep pemasaran kepada konsumen secara kolektif yang disebut bauran komunikasi pemasaran atau marketing communication mix, yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, humas dan publikasi, penjualan personal, dan pemasaran langsung. Periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar dan bersifat non-personal. Dalam iklan terjadi proses identifikasi sponsor yang berupaya membujuk dan mempengaruhi konsumen. Periklanan memerlukan elemen media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada audiens sasaran, dalam hal ini adalah konsumen. Yang kedua, promosi penjualan. Secara luas, promosi penjualan dapat didefinisikan sebagai bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif, umumnya berjangka pendek, yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen atau pedagang. Yang ketiga, ada hubungan masyarakat dan publisitas. Belakangan ini, pentingnya fungsi hubungan masyarakat atau public relation sudah diakui banyak perusahaan. Karena itu, perusahaan yang bijak akan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengelola hubungannya dengan unsur-unsur penting dalam masyarakat. Humas adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Yang keempat, ada penjualan personal atau personal selling, adalah improvisasi dari penjualan dengan menggunakan komunikasi person to person. Person selling ini sangat penting dalam komunikasi pemasaran dan tidak dapat digantikan oleh elemen yang lainnya. Perusahaan dapat menjualkan produknya langsung kepada konsumen melalui sales person yang berada di bawah naungan sales manager yang mempromosikan produknya secara langsung kepada target market. Yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing adalah bagian dari program komunikasi pemasaran. Menurut Sumanagra, pasar saat ini tidak dapat diduga. Secara psikis mereka memiliki kemungkinan berubah sangat cepat. Mereka sangat cepat belajar sehingga membentuk sifat defensif yang kuat. Kognitif mereka perlu diperkuat
dan diulang setiap saat. Dalam hal ini, komunikasi yang paling ideal adalah melalui pertemuan langsung. Dengan begitu, perusahaan dapat menyampaikan pesan-pesannya secara langsung dan pribadi. Selanjutnya, evaluasi komunikasi pemasaran terpadu. Melakukan evaluasi komunikasi pemasaran terpadu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menanyakan kepada tiap-tiap khalayak sasaran berapa kali mereka melihat pesan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan bisa diingat. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap pesan berikut. Yang keempat, untuk mengetahui informasi apa yang mereka ingat. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana sikap mereka setelah melihat pesan tersebut terhadap suatu produk perusahaan.